Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Cigede. Kita dalam sharing-sharing mengisi kekosongan malam ini, menyikapi beberapa fenomena yang pada saat ini sedang booming. Iya. Yang salah satunya diantaranya MBG. Baik, kita awali dengan judul besar kita, perihal sorotan masyarakat terhadap MBG. Baik, langsung saja. Ya, terima kasih Bang Adi. Nah, ini perkenalkan, saya Mungkas Taman dari Forum Tanah Air, menyikapi terkait dengan program makan bergizi gratis ya, yang selama ini emang lagi gencar-gencar, baik disoroti terkait masalah hukumnya dan aspek kemanfaatannya. Ya, tentu di sini saya sangat sangat krusial terkait program MBG ini. Ya, pada intinya saya juga sepakat dengan adanya MBG. Namun skema dan teknisnya ini yang sangat kurang pas ya. Karena kemanfaatkan di masyarakat hanya yang diterima oleh satu orang siswa itu per bulan itu 300.000. Nah, sedangkan bagi yang pengelola dan pemodal itu per bulan itu bisa nyampe ratusan juta, 100 juta, bahkan bisa lebih. Nah, ini konsepnya seperti apa nih, sehingga anggaran APBN pemerintah ini dihabiskan untuk orang-orang yang notabene ya kapitalis atau pemodal. Nah, saya di sini emang skema ini harus dirubah gitu. Kenapa harus dirubah? Ya, biar tadi keberlangsungan kemanfaat ini sampai di masyarakat. Nah, tentunya pengelola skema untuk sistem baik di yayasan maupun di mitranya jangan terlalu besar kami keuntungan. Artinya program ini tidak berkeadilan gitu ya? Iya, tentu. Sehingga ini perlu dipermat ulang. Oke. Berarti salah satu solusi yang konkret dari Bapak itu seperti apa untuk program ini, MBG ini? Sebaiknya program ini bisa saja dialokasikan khusus untuk program pendidikan, memaksimalkan pendidikan. Karena majunya sebuah negara, fondasinya adalah intelektual, pendidikan. Tapi kalau kita menyampingkan pendidikan, gimana mau jadi pemimpin? Karena semua pemimpin itu berakal dari dasar mengenyang pendidikan. Itu. Jadi program ini teh ke pendidikan mah gak disampingkan gitu. Ya, makanya pemerintah harusnya lebih konsen. Hasil-hasil studi dari mahasiswa yang lulusan pasca sarjana, pasca profesor, doktor, coba diverifikasi. Dan itu dirangkul. Bahkan yang ilmuwan aja itu banyak Indonesia ini tinggal di luar negeri. Contoh negeri Cina. Rakyatnya disekolahkan, sudah berhasil, sudah lulus, sudah sama pemerintah diambil lagi, ditempatkan untuk kerja. Dibangunlah sebuah perusahaan-perusahaan. Nah, kalau di Indonesia, makanya kenapa MBG ini banyak ya, kemarin mohon maaf ya, sampai kepala BGN-nya ditangkap, wakil BGN-nya ditangkap, bahkan yang terseret itu sekitar 18 orang. Bagaimana ini ke depan? Kalau misalkan seperti ini dihabiskan dengan tidak tepat sasaran program ini, berarti apa? Ini sebenarnya ada konsultan politiknya. Sehingga siapa yang merancang, mendesain program MBG ini? Ya, ngomong-ngomong, Prabowo kan bilang Jokowi.
pembisiknya itu. Nah ini jadi mohon maaf, bukan kami membenci siapapun ya, tapi saya lebih mengkritisi kepada kebijakan. Iya. Gitu. Siap. Artinya daripada membuang-buang uang, lebih difokuskan ke pendidikan saja. Pendidikan saja dan kesehatan Hmm. itu sangat skala prioritas. Oke. Toh kalau sudah betul-betul negara sejahtera, boleh itu. Poin yang terakhir adalah makan bergizi gitu. Dan MBG, makan bergizi gratis. MBG. memang dari MBG ini gratis kah? Ya selama ini kalau menurut kawan-kawan yang menerima ya gratis. Tidak terasa gitu ya. Padahal sejatinya MBG itu berasal dari modal-modalnya itu berasal dari uang-uang rakyat. Iya. Berarti sepakat perihal itu ya. Ya nih sekarang ditemukan prosesnya terjadi jual beli titik. Satu titik centang biru itu harus berani mengeluarkan 350 juta, 400 juta, 250 juta, ini yang sampai amuradonya ini. Nah saya emang nggak sepakat seperti itu. Kenapa? Ya gimana pun cara untuk menghalalkan segala cara, ya saya rasa kalau kita kembali ke kitab Al-Quran, ya kalau awalnya inputnya sudah haram, berarti outputnya sudah haram juga gitu. Karena tidak mengikuti skema atau prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, yang saya paling lebih dikritisi adalah ini MBG ini apakah ini perlu dilanjutkan atau perlu di stop? Kan itu solusi yang untuk kedepannya. Nah, saya rasa kalau emang toh ini lebih merugikan uang rakyat, ya tadi harusnya dirubah dulu sistemnya. Iya, di stop dulu aja. Kalau sudah dibenahi sistemnya, baru lanjutkan lagi program. Supaya apa? Yang satu hari menghabiskan uang 1,2 triliun, minimal satu hari bisa mengeluarkan misalkan 5M atau 10M. Karena skemanya sistemnya sudah dirubah. Itu bisa nggak? Bisa. Ya, ini juga satu persoalan di masyarakat. Ketika menemukan pengajuan MBG dengan yayasan, ada yang yayasan yang betul-betul dia udah mengabdi ke masyarakat puluhan tahun, begitu pengajuan tidak terverifikasi. Nah itulah kelemahan di kita gitu. Ya seharusnya MBG itu coba telaah dari mulai rekrutmen MBG itu dari yayasan, terus yayasan yang seperti apa yang harus diloloskan kan? Ya tadi yayasan yang pernah mengabdi ke masyarakat dan pemerintah. Bukannya ayeuna yayasan baru sudah jadi membangun MBG kan? Banyak, bahkan bukan satu aja, ratusan. Bisa dikat dulu. Ya, oke. Itu aja sih karena singkat ceritanya, karena waktu sudah berakhir ya. Mohon maaf. Oke? Siap. Penutup silahkan dikembalikan. Jadi hasil dari obrolan sekarang itu memang cukup menarik sebetulnya. Iya. Cuman durasinya memang sedikit dan memang banyak kepentingan saya kira dilihat dari program ini yang baru, saya kira hanya 2 kali umur jagung ya Bang. Iya. Dan sudah terjadi lumbung-lumbung korupsi yang cukup luar biasa. Nah, pada akhirnya mungkin obrolan-obrolan kita mengerucut ke bagaimana caranya MBG itu dibenahi ulang sehingga tidak terjadi sistem-sistem yang kurang berkeadilan terhadap masyarakat. Baik, terima kasih untuk malam ini. Dari sebetulnya ini season awal kita. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung di video-video selanjutnya.